Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika bersama Ibu Maya Putri Handayani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Determinan itu sendiri merupakan suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar yang biasanya kita kenal dengan persegi. Nah, pada materi determinan ini, ada beberapa komponen determinan yang perlu Ananda pahami. Yang pertama, ada yang bernama determinan utama, yang kita lambangkan dia dengan D, determinan variabel X, yang kita sebut juga sebagai DX, determinan variabel Y, yang kita sebut dengan DY, determinan Z, yang kita sebut dia sebagai DZ. Untuk menentukan determinan utama, prosedur yang kita lakukan adalah Ananda Ibu mengumpulkan koefisien daripada X, Y, Z dari ketiga persamaan kita. Kalau untuk determinan X, kita melakukan prosedur mengganti koefisien X dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Determinan Y berarti kita mengganti koefisien Y dengan bilangan yang di ruas kanan juga. Determinan Z juga begitu, kita melakukan mengganti koefisien Z dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Untuk agar Anda dan Ibu lebih pahamnya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini atau tampilan berikut ini. Untuk determinan utama, sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi, berarti kita mengambil semua koefisien dari X, Y, Z. Sekarang Ibu punya SPLTV, A1X, B1Y, C1Z sama dengan D1, itu persamaan 1, A2X, B2Y tambah C2Z sama dengan D2, itu persamaan kedua, A3X tambah B3Y tambah C3Z itu adalah D3. Kalau untuk menentukan determinan utamanya, maka Ananda Ibu mengumpulkan semua komponen atau koefisien daripada variabel X pada kolom 1. Berarti di sini kita tulis A1, A2, A3 dari atas ke bawah. Kemudian untuk kolom kedua berarti semua koefisien daripada Y, B1, B2, B3, dan kolom ketiga semua koefisien untuk variabel Z, C1, C2, dan C3. Kalau untuk determinan X, berarti kita melakukan proses mengganti koefisien X dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Sehingga A1, A2, A3 tadi kita ganti bilangannya dengan D1, D2, D3. Untuk koefisien Y dan Z-nya tetap. Kalau untuk determinan Y, berarti kita mengganti koefisien Y dengan bilangan ruas kanan. Maka yang kita ganti di sini bilangan yang ada pada kolom kedua. Kita ganti dengan bilangan di ruas kanan, D1, D2, D3, koefisien X dan Z-nya tetap. Untuk determinan Z juga begitu, tetapi yang kita ganti adalah koefisien Z dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Berarti di sini yang kita ganti itu adalah kolom yang nomor 3-nya. Oke, Ananda Ibu. Sehingga setelah kita cari keempat determinan tersebut, maka himpunan penyelesaiannya itu bisa kita dapatkan dengan cara X itu sama dengan determinan X dibagi determinan utama atau dx per d, Y itu sama dengan dy per d, dan Z itu sama dengan dz per d. Nah, untuk menghitungnya, hasil determinan itu kita bisa menggunakan sebuah metode yang kita beri nama dengan metode Sarus. Coba diperhatikan, Ibu ambil sekarang determinan utama, di mana tadi kita mengumpulkan semua koefisien daripada X, Y, dan Z. Cara mencari determinannya adalah apabila kita peroleh determinan kita A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, kemudian untuk mencari hasil determinannya dengan metode Sarus, kita tulis ulang lagi angka atau bilangan yang berada di dua kolom di depannya. Sehingga Ibu tulis A1, A2, A3, B1, B2, dan D3. Kemudian setelah itu, kita perhatikan bilangan yang berada dari pojok kiri atas ke kanan bawah, yang biasa dia dikenal dengan nama diagonal utama kalau pada sebuah persegi. Kemudian kita kalikan bilangan itu, apabila kita mengalihkan bilangannya itu yang diambil dari pojok kiri atas ke bawah, maka tanda penghubungnya adalah tanda tambah. Kemudian kita perhatikan diagonal yang sejajar dengan bilangan yang kita ambil pertama tadi.
Sehingga bisa Ibu peroleh A1 kali B2 kali C3, itu diagonal pertama yang sejajar, ditambah B1 C2 A3, kemudian ditambah C1 kali A2 kali B3. Itu yang dari atas ke bawah. Sekarang kita ambil lagi diagonalnya yang dari bawah ke atas, yaitu A3 B2 C1. Apabila Anda mengambil diagonalnya dari bawah ke atas, maka tanda penghubungnya menjadi tanda kurang. A3 kali B2 kali C1, kita perhatikan yang sejajar, berarti dikurang B3 kali C2 kali A1, kemudian terakhir dikurang C3 kali A2 kali B1. Kemudian kita selesaikan dan kita dapatkanlah hasilnya. Nah, oke Ananda, sekarang untuk lebih membuat Ananda Ibu paham bagaimana cara menyelesaikan SPLTV kita dengan menggunakan metode determinan, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah y tambah z sama dengan 12, x tambah 2y kurang z sama dengan 3, 3x kurang y tambah z sama dengan 11. Dari SPLTV kita bisa menentukan nilai D. Seperti yang nampak sama Ananda, D berarti 2, 1, 3, 1, 2, min 1, 1, min 1, 1. Kemudian kita tulis ulang 2 kolom di depan, 2, 1, 3, 1, 2, min 1. Sehingga diperoleh hasilnya, kita kalikan diagonal utamanya. Diagonal utama yang kita tarik dari atas ke bawah tadi. 2 kali 2 kali 1, tambah 1 kali min 1 kali 3, tambah 1 kali 1 kali min 1. Kemudian diagonal yang kita tarik dari bawah ke atas. Dikurang 3 kali 2 kali 1, dikurang min 1 kali min 1 kali 2, dikurang 1 kali 1 kali 1. Sehingga kita selesaikan hasilnya, diperoleh D kita sama dengan min 9 atau negatif 9. Untuk nilai dx, berarti prosedur yang tadi kita mengganti koefisien x-nya dengan nilai atau bilangan yang berada di ruas kanan. Sehingga dapat hasilnya 12, 3, 11, 1, 2, min 1, 1, min 1, 1, 12, 3, 11, 1, 2, min 1. Kita lakukan lagi metode Sarus yang tadi, memperhatikan diagonal kita, sehingga kita peroleh hasilnya 12 kali 2 kali 1 tambah 1 kali min 1 kali 11 tambah 1 kali 3 kali min 1 kurang 11 kali 2 kali 1 dikurang min 1 kali min 1 kali 12 dikurang 1 kali 3 kali 1. Sehingga kita peroleh hasilnya negatif 27. Satu hal yang ingin ditekankan di sini, ketika melakukan operasi dengan metode Sarus, Ananda Ibu harus betul-betul memperhatikan tanda positif dan negatif dari hasil perkalian kita. Apabila nanti hasil positif bertemu dengan negatif, maka nanti akan menjadi negatif. Dan apabila negatif bertemu negatif, maka dia akan menjadi positif. Karena positif negatifnya itu sangat berpengaruh. Baik, kita lanjut untuk menentukan DY atau determinan variabel Y. Berarti yang kita ganti adalah koefisien Y. Sehingga 213, 12, 3, 11, 1 min 1, 1. Ibu tulis ulang lagi 2 kolom di depannya, 213, 12, 3, 11. Kita lakukan perkalian diagonalnya, sehingga 2 kali 3 kali 1 tambah 12 kali min 1 kali 3 tambah 1 kali 1 kali 11 kurang 3 kali 3 kali 1 kurang 11 kali min 1 kali 2 dikurang 1 kali 1 kali 12. Sehingga diperoleh hasilnya min 18. Untuk DZ juga begitu. Sehingga Ibu peroleh hasilnya 2 kali 2 kali 11 tambah 1 kali 3 kali 3 tambah 12 kali 1 kali min 1 kurang 3 kali 2 kali 12 kurang min 1 kali 3 kali 2 kurang 11 kali 1 kali 1. Sehingga kita dapatkan DZ kita negatif 36. Nah, setelah kita dapatkan keempat komponen tadi, sehingga kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Di mana nilai X itu sama dengan DX per D, yang sama dengan min 27 per min 9. Berarti nilai X kita sama dengan 3. Y sama dengan DY per D sama dengan min 18 per min 9. Kita dapatkan Y kita 2. Z kita sama dengan DZ per D sama dengan min 36 per min 9 yang nilainya sama dengan 4. Sehingga kita dapatkanlah himpunan penyelesaian kita 3 untuk X, 2 untuk Y, dan Z-nya sama dengan 4. Oke, Ananda Ibu harap semoga apa yang Ibu sampaikan tadi Ananda bisa paham dan mengerti.
Kemudian lagi, untuk lebih menambah pemahaman Ananda mengenai materi SPLTV kita dengan metode determinan, silakan Anda Ibu kerjakan lembaran latihan yang sudah Ibu bagikan tadi. Oke, tetap semangat belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.